Oh, mari silakan masuk. Silakan. Bagaimana kabarnya Nanda Indrawan? Alhamdulillah baik Ustaz. Ada hal apa ya Ustaz manggil saya untuk kesini? Mungkin panggilan ini agak mengagetkan Indrawan, akan tetapi panggilan ini hanya untuk Ustaz ingin bicara santai dengan Indrawannya kurang lebih 20 menitan, kurang lebih 20 menitan. Apakah Indrawan bersedia? Iya Ustaz, nggak apa-apa saya bersedia. Setahu saya Indrawan adalah salah satu anak yang berprestasi di pondok ini. Tetapi dilihat-lihat Indrawan akhir-akhir ini kurang semangat. Boleh cerita kenapa? Iya Ustaz, jujur saja saya sedang mempunyai masalah di pondok dan tidak tahu harus bagaimana. Ini yang membuat saya tidak fokus menghafal dan belajar, kurang semangat dan lelah. Iya, Indrawan. Ustaz bisa mengerti apa yang Indrawan rasakan. Sehingga Ustaz ingin sekali membantu Indrawan. Apakah Indrawan bersedia melakukan konseling bersama Ustaz? Alhamdulillah sekali ya, Indrawan bersedia dan mau mengikuti proses konseling. Tapi sebelum itu supaya Ananda Indrawan tidak kebingungan apa itu konseling, saya akan menjelaskan konseling itu apa. Baik ya, saya juga memang kurang paham tentang konseling karena ini juga pertama kali bagi saya. Oh, baru pertama kali ya bagi Ananda konseling itu. Baiklah kalau begitu, Ananda Indrawan perlu diketahui bahwasanya proses konseling itu adalah proses memberi bantuan kepada klien atau sering juga disebut dengan konseling. Di sini tuh Indrawan itu sebagai konseling dan sebagai konselor. Indrawan itu jadi saya sebagai konselor ini memberi bantuan untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi di sini bukan Ustaz sebagai penindak menyelesaikan masalah kita, tetapi Ustaz hanya memberi bantuan. Apakah Indrawan sudah paham? Jadi konselor itu di mana Ustaz itu di sini hanya membantu ya. Hanya membantu Indrawan, yang bisa menyelesaikan masalah Indrawan itu Indrawan sendiri. Kalau Ustaz hanya membantu itu. Ya saya ingin membantu Indrawan itu agar masalah Indrawan itu bisa diringankan atau akan bisa diselesaikan. Oh berarti di sini saya menjadi konseling. Ya betul sekali. Benar sekali ya, Ananda Indrawan. Dan Ustaz harap Indrawan bisa jujur dan terbuka sama Ustaz. Jadi Indrawan juga perlu ketahui bahwasanya di dalam konseling ini ada 12 asas, namun yang perlu saya jelaskan itu ada 4 asas. Itu yang pertama ada namanya asas kesukarelaan. Apa itu asas kesukarelaan? Jadinya Indrawan itu secara sukarela, begitu sukarela menjalankan konseling ini sampai selesai. Yang kedua itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi di sini ada asas kerahasiaan itu, jadi Indrawan itu tidak perlu takut. Rahasia Indrawan ini hanya Ustaz dan Indrawan yang tahu. Jadinya kita tidak membocorkan, dan ada namanya asas kerahasiaan. Terus selanjutnya ada namanya asas keterbukaan. Mana di sini Indrawan sebagai konselor itu bercerita dengan jujur, terbuka, jangan malu-malu dan jangan disembunyikan, terbuka dan agar proses konseling kita ini bisa berjalan dan Indrawan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan yang keempat atau yang terakhir itu ada namanya asas kenormatifan. Apa itu asas kenormatifan? Bahwasanya layanan dan kegiatan konseling tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang ada begitu. Jadi di sini kita itu tidak melanggar norma-norma yang ada. Apakah Indrawan mengerti? Iya, saya juga mengerti karena saya memang juga tidak ingin masalah saya ini diketahui oleh orang lain dan saya juga sangat percaya sama saya. Alhamdulillah kalau begitu
Jadi kalau boleh Ustaz meminta agar untuk meyakini bahwasanya indrawan itu benar-benar paham, Ustaz ingin meminta indrawan untuk mengulangi yang saya jelaskan tadi tentang asas-asas tersebut. Baik, Ustaz. Jadi di dalam konseling ini kita harus mematuhi 4 asas, yaitu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas normatif. Alhamdulillah, syukurlah kalau memang Ananda Indrawan sudah benar-benar paham dan mengerti tentang proses konseling ini. Nah, apakah boleh kita lanjutkan proses konseling ini ke proses selanjutnya? Tentu saya juga tidak sabar lagi. Oh, oke lah, baiklah kalau begitu. Apakah Indrawan masih ingat angket yang dulu Ustaz pernah berikan 5 hari yang lalu? Oh, masih saya ingat. Oh, masih baik. Ini kan Ananda. Jadi di sini saya akan menunjukkan kembali dan kita akan ulas ya bersama-sama tentang angket. Nah, jadi apakah jawaban dalam angket ini benar-benar sesuai dengan apa yang Indrawan yang sudah Indrawan jawabkan? Apakah benar-benar sesuai dengan yang ini? Oh iya, semuanya sesuai. Ya, jadi dalam berdasarkan informasi yang Ustaz dapatkan dari angket ini, jadi Indrawan itu sering mengamun di kelasnya dan dan jarang menyetorkan lapangan selama 2 bulan terakhir ini. Ya, saya minta maaf. Sebenarnya saya juga tidak terlalu suka berada di pondok. Kalau boleh Ustaz tahu, kenapa Indrawan itu ada hal apa di pondok itu sehingga Indrawan tidak suka di pondok? Bukankah di pondok itu dari tempat yang paling nyaman? Mungkin itu bagi sebagian orang, tapi saya tidak. Karena akhir-akhir ini saya mempunyai permasalahan dengan teman-teman saya. Kami saling memarahi, saling berselisih antara banyak hal. Dan saling berselisih antara banyak hal. Hingga itu yang membuat Indrawan tidak betah di pondok. Kalau boleh saya tahu itu perselisihan seperti apa sehingga membuat Indrawan itu sampai tidak betah di pondok? Sebenarnya ini berkaitan dengan perbedaan persepsi tentang suatu hal. Oh iya. Misalnya permasalahan saya dengan dia berbeda sehingga menimbulkan perselisihan. Kadang setelah saya selesai menghafal, cukup lelah menghafal, saya refresh otak saya dengan bermain. Tiba-tiba dia marah secara spontan dan tidak percaya kepada saya. Sikapnya juga membuat saya ilfel sehingga saya melampiaskannya dengan banyak bermain, banyak tiduran dan lain-lain. Apakah Indrawan yakin dengan melampiaskan, dengan bermain dan tiduran itu akan membuat perselisihan Indrawan dengan teman Indrawan itu menjadi lebih baik? Tentu tidak, Ustaz. Sebenarnya saya melakukan semua itu hanya untuk menghindar dari teman-teman saya. Oke. Oh, jadi setelah beberapa saat kita berbincang dari tadi ya, jadi Ustaz bisa mengerti perasaan Indrawan, pikiran dan pengalaman yang Indrawan ungkapkan tadi. Dari pembicaraan itu Ustaz tangkap bahwa Indrawan mengalami konflik perbedaan pendapat, begitu kan? Sehingga menimbulkan ketidakcocokan antara pendapat Indrawan dan pendapat temannya Indrawan. Jadinya sehingga itu yang menyebabkan Indrawan itu sering berselisih, sering bertengkar. Bukan seperti itu? Apakah itu benar?
Iya Ustaz, itulah yang menjadi masalah saya saat ini. Dan saya bingung harus bagaimana. Iya, iya. Jadi indrawan itu harus tetap sabar dan berpikir rasional, itu berpikir jernih. Jadi perselisihan dengan orang lain itu adalah sesuatu yang wajar. Justru ketika indrawan tidak berselisih itu apa ya? Artinya kita hidup, kita bersosial itu pasti ada perselisihan, pasti itu. Entah itu kecil maupun besar, pasti itu ada perselisihan. Itu tinggal bagaimana indrawan untuk apa ya, belajar untuk mengubah tingkah laku serta komunikasi yang lebih baik untuk mengatasi hal tersebut. Karena apa? Karena indrawan tidak bisa merubah teman indrawan, dan teman indrawan juga tidak bisa merubah dari sifatnya indrawan begitu. Tetapi yang bisa indrawan ubah itu bagaimana indrawan itu mengubah diri sendiri begitu, bagaimana indrawan merubah sikap, tata bahasa yang baik dan sebagainya. Dan Ustaz di sini punya salah satu teknik yang apa ya, yang sekiranya bisa membantu menyelesaikan permasalahan indrawan dengan temannya indrawan. Apakah indrawan minat untuk melakukan teknik yang saya tawarkan? Jadi ada satu teknik yang mungkin bisa membuat indrawan lebih baik, bisa membantu meringankan. Iya, boleh Ustaz. Baik. Sekarang baik. Jadi nanda indrawan. Jadi teknik yang akan saya tawarkan di sini ada namanya teknik kursi kosong. Baik, kalau begitu, jadi teknik yang saya tawarkan ini namanya teknik kursi kosong, di mana nanti di sini indrawan bisa mengeluarkan semua unek-unek indrawan, mengeluarkan permasalahan indrawan yang selama ini indrawan dan apa ya, pendam. Gitu. Nah, jadi di sini Ustaz akan memberikan ini kan. Nah, ini teknik kursi kosong namanya. Itu teknik kursi kosong ini indrawan itu nanti akan apa ya? Akan menjadi, ada namanya top dog, ada namanya underdog. Apa itu top dog? Di mana nanti top dog itu nanti di kursi sebelah kanan indrawan, di mana top dog ini adalah orang yang memegang kekuasaan kendali atau orang yang saling menindas indrawan, yaitu temannya indrawan di sebelah kanan. Kursi yang sebelah kiri itu namanya underdog atau orang yang tertekan atau orang yang tertindas begitu. Jadi di sini adalah itu indrawan tersendiri. Jadi ketika indrawan duduk di sebelah kanan, maka indrawan akan memerankan atau berperan sebagai teman indrawan, dan indrawan akan mengulangi ucapan-ucapan yang teman indrawan sering ucapkan kepada indrawan. Lalu indrawan akan berpindah ke kursi sebelah kiri, merespon bagaimana agar indrawan itu merespon setiap teman Anda melontarkan kalimat yang membuat indrawan itu berselisih dan sebagainya. Maka ketika indrawan duduk di sebelah kiri, maka indrawan akan berbicara sendiri atau berbicara dengan lawan indrawan itu seperti apa yang indrawan tanggapi ketika teman Anda itu ngomong. Paham ya? Baiklah kalau gitu Nanda indrawan. Silakan Nanda indrawan duduk di kursi sebelah kanan untuk memulai peran bahwasanya indrawan seperti tadi sebagai top dog, atau di sini indrawan berperan sebagai teman indrawan. Indrawan mengungkapkan apa yang sering teman indrawan ucapkan. Oke? Yes. Jadi begini saya sering diajak sama teman saya bahwasanya saya itu anak yang bodoh, anak yang malas, anak yang banyak main dan lain-lain. Oke, kalau begitu silakan indrawan pindah lagi ke samping kiri untuk merespon dari apa yang teman indrawan lakukan. Nah.
Saya tidak malas, saya tidak bodoh, dan juga tidak banyak main. Tapi saya hanya ingin refreshing karena saya sudah capek menghafal. Lalu pindah lagi ke kursi kanan dan beri respon yang biasanya temanmu ucapkan. Alah, banyak omong kamu. Kalau kamu bilang memang malas, bodoh, dan banyak main, biarkan saja kau begitu. Baik, sekarang beri respon lagi, pindah ke kursi yang sebelah kiri. Oke. Iya, iya. Dan ketika saya bilang iya, iya, itu sebenarnya saya sedang kesal dan saya malas berdebat sama dia. Makanya saya bilang iya, iyain aja. Nah, itu bagus. Nah, jadi setiap teman Anda mengajak berselisih, Indra respon dengan senyuman, sedikit senyuman. Ya, setidaknya bisa membuat hati Indrawan tenang, damai, sedikit senyuman, gitu ya. Sehingga Indrawan bisa menghindari yang namanya perselisihan. Indrawan itu katanya jangan tinggi ya. Kalau bisa Indrawan itu tambah senyuman, ngomongnya satu pasti. Oke, seperti itu sudah. Gimana? Nah, dari apa yang Indrawan lakukan tadi, misalnya dari berbicara mulai diperbaiki, ada ditambah senyum sedikit, terus bicaranya diatur, nada tinggi rendahnya itu diatur, saya yakin ya, Ustadz yakin teman-temannya pasti akan membalas dengan senyuman dan bicara baik juga. Bagaimana menurut Indrawan begitu? Iya Ustaz, sebenarnya saya masih belum yakin, belum pede bisa melakukannya di depan teman-teman saya. Karena rasanya agak sedikit gengsi, tapi saya pasti akan mencobanya. Oke, tapi dilakukan ya, dicoba ya. Ya pasti. Mencoba. Pasti Ustaz, sejujurnya saya juga tidak ingin berdebat bersama teman-teman saya. Dia hanya ingin mengingatkan saja sebagai teman. Jadi Ustadz sangat senang mendengarnya ya. Jadi setiap orang tuh pasti pernah melakukan kesalahan, tapi jangan pesimis. Dan yang terpenting itu saling memaafkan dan tidak tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ustadz harap juga ketika pulang nanti Indrawan itu mau berbaikan secara ikhlas dengan teman-temannya. Karena permohonan maaf yang didasarkan atas keikhlasan dan kejujuran pasti dapat meluluhkan hati teman-teman Indrawan. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Ustaz juga tidak sabar ingin mendengar ingin mendengar hasil nanti. Kapan-kapan nanti Indrawan datang lagi ya dan ceritakan semua proses yang sudah Indrawan lakukan nanti bersama teman-teman. Indrawannya ceritakan proses. Ya pasti saya akan datang lagi ke sini. Dan saya juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan bertemu pada hari ini. Oke. Baik, Anda ya. Ustaz juga sangat bersyukur sekali ya Anda Indrawan, dan Ustaz percaya dan yakin bahwasanya Allah itu pasti akan memberikan pertolongan atau memberi bantuan atau memberi solusi kepada hamba-hambanya yang membutuhkan. Dan Ustaz akan selalu mendoakan Indrawan, mendoakan yang terbaik untuk Indrawan, dan semoga nanti kedepannya Indrawan bisa kembali lagi eksis dalam belajar, kembali lagi eksis dalam menghafal dan sebagainya. Dan nanti juga Indrawan Ustaz doakan bisa bisa pergi ke luar negeri yang seperti Indrawan cita-citakan, ke Mesir dan sebagainya ya. Berhubungan dengan sesi konseling kita waktunya sudah habis, maka kita cukupkan sampai di sini ya, Anda ya. Oh ya baik Ustaz, kalau begitu Indrawan kita pamit. Pamit, oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Ustaz angkat.